Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dio Kurniawan dengan NIM 0801233299. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai terminologi ilmu kependudukan. Teman-teman sudah ada yang tahu belum apa sih itu terminologi ilmu kependudukan? Kalau belum tahu, mari sama-sama kita belajar. Terminologi ilmu kependudukan adalah istilah-istilah khusus yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dan proses yang berkaitan dengan penduduk, seperti kelahiran, kematian, pergerakan penduduk, dan komposisi atau susunan penduduk menurut usia, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Nah, pengertian kependudukan sendiri adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki hubungan sosial serta budaya. Nah, selanjutnya, untuk memahami lebih dalam ilmu kependudukan ada beberapa istilah atau terminologi yang perlu kita tahu. Yang pertama itu ada fertilitas, yaitu adalah tingkat kelahiran dalam suatu populasi. Contohnya, angka fertilitas total atau TFR Indonesia tahun 2020 adalah 2,3, yang mana artinya rata-rata perempuan di Indonesia melahirkan 2,3 anak sepanjang hidupnya. Selanjutnya, ada mortalitas, adalah tingkat kematian dalam suatu populasi. Contoh, angka kematian kasar atau AKK menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam 1 tahun. AKK yang tinggi mengindikasikan masalah kesehatan serius. Yang ketiga ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya migrasi urbanisasi dari desa ke kota dapat menyebabkan kepadatan penduduk dan tekanan pada layanan kesehatan di kota. Yang keempat ada struktur umur, yang artinya proporsi penduduk dalam kelompok usia tertentu seperti anak-anak, usia kerja, dan lansia. Contohnya, piramida penduduk menggambarkan struktur umur suatu populasi, menunjukkan apakah populasi tersebut didominasi oleh usia muda atau tua. Yang kelima, harapan hidup, perkiraan usia yang dapat dicapai seseorang dalam suatu populasi. Dan yang keenam, indeks pembangunan manusia atau IPM, ialah mengukur kualitas hidup suatu populasi, mencakup kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Contohnya, IPM tinggi menunjukkan kualitas hidup yang baik, termasuk akses kesehatan yang memadai. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai hubungan antara ilmu kependudukan dan kesehatan masyarakat dalam konteks kesehatan masyarakat. Ilmu kependudukan membantu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan jumlah dan distribusi penduduk. Adapun beberapa contoh penerapan ilmu kependudukan dalam kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama ada perencanaan layanan kesehatan. Ilmu kependudukan membantu merencanakan kebutuhan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan program kesehatan yang tepat berdasarkan struktur dan distribusi penduduk. Misalnya, dalam menghadapi peningkatan jumlah lansia, kebijakan kesehatan perlu diarahkan untuk penanganan penyakit degeneratif, perawatan jangka panjang, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan geriatri. Yang kedua ada pengendalian penyakit menular. Dalam analisis demografi, penting untuk memperhatikan pola migrasi dan pergerakan penduduk. Penyakit menular sering menyebar lebih cepat di daerah dengan mobilitas tinggi, sehingga kebijakan pengendalian penyakit perlu berbasis pada data kependudukan yang akurat. Yang ketiga itu ada kesehatan ibu dan anak. Struktur umur yang menggambarkan proporsi anak dan remaja sangat penting untuk perencanaan kebijakan kesehatan ibu dan anak. Jumlah kelahiran yang tinggi akan memerlukan upaya lebih besar dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Dan terakhir itu ada perubahan sosial dan demografis, teman-teman. Perubahan demografis seperti menurunnya angka kelahiran atau meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mempengaruhi kebutuhan dan pola penyakit yang perlu ditangani. Misalnya, dengan berkurangnya jumlah kelahiran, fokus kebijakan kesehatan dapat bergeser
pada penyakit non-communicable atau seperti diabetes, hipertensi, dan kanker yang lebih sering dialami oleh orang dewasa dan lanjut usia. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai terminologi ilmu kependudukan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.